Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan resum makalah ilmiah sebagai pemenuhan ujian tengah semester dari mata kuliah Rekayasa Rehabilitasi Medis. Perkenalkan, nama saya Mustika Ningrum dengan NIM 0819111733 dan 010. Di sini terdapat beberapa poin yang akan saya sampaikan mengenai resum makalah ilmiah atau jurnal ilmiah mengenai alat rehabilitasi tangan untuk pasien pasca stroke dari peneliti Profesor Dr. Tong Kayu dan juga kawan-kawannya. Di mana poin pertama yaitu permasalahan utama, kemudian yang kedua adalah teori-teori penunjang, kemudian yang ketiga ada cara kerja dan juga analisis, dan yang keempat adalah kesimpulan. Untuk bagian yang pertama yaitu permasalahan utama, di mana terdapat sekitar 70% hingga 80% penderita stroke membutuhkan perawatan medis jangka panjang. Banyak penderita stroke yang mengalami pemulihan motorik dari ekstremitas atas proksimal mereka, seperti bahu dan siku. Namun, pemulihan ini terbatas di distal, misalnya adalah pergelangan tangan dan juga jari. Namun, pemulihan fungsi ekstremitas atas seringkali terbatas pada pasien pasca stroke, dengan alasan bahwa tidak digunakannya tangan yang terganggu dan sebagian fungsi tangan memerlukan kontrol dan koordinasi otot ganda. Selain itu, pemulihan juga terbatas pada ketersediaan perangkat rehabilitasi yang terdapat di pasaran. Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan tersebut, Profesor Dr. Tong Kayu membuat sebuah perangkat pelatihan portable yang lebih berguna untuk subjek stroke untuk aktivitas hidup sehari-hari, dan akan mendorong mereka untuk menggunakan tangan yang lebih sering. Dengan demikian, desain baru dari sistem robot rehabilitasi yang digerakkan oleh keinginan sendiri dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua adalah teori penunjang, di mana gangguan pasca stroke biasanya disertai dengan kelainan spastisitas, di mana terjadi kelemahan otot dan juga gangguan pada otot koordinasi yang tercermin oleh pola koaktivasi otot yang bervariasi. Hal ini dijumpai pada banyak pasien pasca stroke dengan tanda-tanda fisik seperti kelenturan dan juga kelemahan. Ya, hal ini telah diobati secara efektif. Namun, untuk gangguan motorik terkait pola koaktivasi otot yang abnormal masih ada dan bahkan lebih parah. Berdasarkan pengamatan klinis bahwa koordinasi otot pada orang pasca stroke merupakan stereotip dan tidak memungkinkan kombinasi yang berbeda dari aktivitas otot. Misalnya untuk gerakan tangan yang selalu dikompensasi dengan pergelangan tangan yang berlebihan, siku, dan bahkan gerakan bahu yang di sebagian besar pasien pasca stroke. Robot sendiri telah terbukti efektif dalam membantu terapi untuk memberikan pelatihan rehabilitasi yang aman dan intensif pada stroke. Robot rehabilitasi siku dan pergelangan tangan telah terbukti efektif dalam uji klinis. Hal ini juga didasarkan pada studi MIT Manus Arm Guide atau MIME yang menunjukkan peningkatan fungsi lengan proksimal pasca stroke. Dalam makalah ilmiah ini juga terdapat persyaratan awal untuk desain alat rehabilitasi tangan pasca stroke, yaitu diantaranya yang pertama untuk membantu dalam fungsi membuka dan menutup tangan, yang kedua memberikan gerakan pasif berkelanjutan serta kontrol aktif menggunakan sinyal dari elektromiografi, yang ketiga mengizinkan orang untuk menangani dan merasakan objek nyata dengan tangan mereka sendiri menggunakan sistem robot. Untuk yang keempat, di mana seluruh sistem harus ringan dan juga portable. Kemudian untuk bahasan yang ketiga yaitu cara kerja dan juga analisis, di mana saya telah membuat bagan mengenai proses dari bagian-bagian kerja mulai dari desain perakitan jari, penyesuaian panjang jari, pengembangan perangkat keras, dan juga hingga pengembangan perangkat lunak yang terdiri dari 4 mode. Untuk proses yang pertama yaitu adalah desain perakitan jari, di mana untuk area telapak tangan dan ujung distal tangan tidak boleh terhalang oleh motor atau struktur mekanis.
Beberapa desain pada perangkat haptik adalah sarung tangan dengan input virtual reality dan desain exoskeleton tangan. Desain rakitan jari tangan yang diusulkan dapat digerakkan dengan menggunakan aktuator linear tunggal untuk memberikan 2 derajat kebebasan dengan VCR pada sendi metakarpongeal dan sendi proksimal interphalangeal pada saat yang sama. Kemudian rakitan jari dapat bergerak dari posisi ekstensi penuh ke fleksi 55 derajat dan 65 derajat pada sambungan MCP dan juga PIP. Dengan gaya maksimum yang diberikan oleh aktuator linier adalah 23 Newton dan kecepatan maksimumnya adalah 12 mm per detik. Untuk aktuator dengan panjang stroke 50 mm, saat tangan penuh membuka atau menutup, tindakan akan memakan waktu sekitar 4 detik. Berikut adalah gambar dari desain rakitan jari, di mana ini merupakan gambar linear aktuator. Kemudian yang kedua adalah penyesuaian panjang jari. Penyesuaian panjang jari dilakukan untuk menekan biaya produksi, di mana dibuat semua rakitan 5 jari identik dan masing-masing dapat disesuaikan dengan panjang jari yang berbeda, dengan alur di tepi platform dan pada sambungan antar tautan dari rakitan yang memungkinkan titik tengah virtual untuk disejajarkan dengan sambungan MCP dan juga PIP. Sehingga fleksi dan juga ekstensi rakitan jari sejajar dengan jalur gerakan fleksi dan ekstensi jari. Dalam setiap modul tangan robot terdiri atas platform yang memegang 5 aktuator linier, di mana semua rakitan ini diposisikan dalam pola radial untuk menyelaraskan dengan membuka dan menutup tangan. Berat total untuk tangan robot dengan semua rakitan jari dan aktuator linier adalah 500 gram. Di mana jika telah dilakukan pengaturan awal berupa penyesuaian panjang jari, modul tangan robot dapat dipasang dalam waktu sekitar 5 menit. Berikut adalah gambar dari tangan yang telah terpasang dengan modul tangan robot. Untuk berikutnya yaitu pengembangan perangkat keras, di mana dalam sistem kontrol yang tertanam menggunakan microcontroller microchip PIC18 yang digunakan untuk mengontrol semua aktuator dan memantau sinyal EMG. Pulse width modulation atau PWM digunakan untuk mengatur kecepatan aktuator linier dengan variasi duty cycle. Selain itu, juga digunakan baterai eksternal dengan output 12 volt yang digunakan untuk memberikan daya pada aktuator linier dengan outputnya adalah 5 volt. Sinyal EMG dikumpulkan dari 2 kelompok otot utama, yaitu abductor pollicis brevis untuk membuka tangan dan extensor digitorum untuk menutup tangan. Elektroda AG atau AGCL digunakan untuk mengukur EMG pada permukaan otot, di mana amplifier EMG dengan rasio pendekatan mode umum lebih dari 100 desibel dan amplifikasi 800 dengan bandpass filter aktif antara 10 Hz hingga 50 Hz yang dibuat untuk memperkuat sinyal. Sistem kendali jarak jauh nirkabel dengan panel sentuh LCD dibangun untuk membantu terapis dalam mengirimkan perintah ke sistem kendali motor untuk mengendalikan modul tangan robotik. Terapis dapat mengkonfigurasi parameter sistem robot dan memilih mode pelatihan yang berbeda dengan menggunakan sistem kendali jarak jauh ini. Berikut adalah gambar dari sistem robotik rehabilitasi tangan portable dengan modul tangan, kotak kontrol motor, kemudian sistem kendali jarak jauh nirkabel, dan juga baterai dan elektroda dari EMG. Kemudian untuk pengembangan perangkat lunak, di mana dalam pengembangan perangkat lunak terdapat 4 mode pelatihan berbeda yang telah disediakan oleh sistem robot, yaitu yang pertama ada continuous passive motion atau CPM. Dalam mode CPM ini terdapat tugas untuk membuka dan juga menutup tangan yang dilakukan secara pasif dan tidak memerlukan upaya dari user. Kemudian adalah EMG trigger motion. Dalam mode ini mempunyai tugas yang dimulai ketika sinyal EMG yang diukur berada di ambang batas, misalnya adalah 20% dari MVC. Kemudian yang ketiga ada continuous EMG driven motion,
di mana dalam mode ini digunakan ketika sistem robot tidak menyelesaikan berbagai tugas fungsi tangan sekaligus, namun membutuhkan upaya terus-menerus dari user. Kemudian yang keempat, ada free running mode atau yang digunakan ketika user memiliki kontrol dan juga koordinasi motor lebih baik. Kekuatan sinyal EMG dari ED dan APB akan dibandingkan satu sama lain pada metode free ini. Jika sinyal ED yang dinormalisasikan lebih kuat dari APB, maka pembukaan tangan akan dimulai. Namun jika APB lebih kuat dari ED, maka penutupan tangan akan dimulai, sehingga dapat memberikan user kemampuan untuk membuka dan juga menutup tangan kapan saja dengan niat mereka sendiri. Mode ini dapat berguna selama tugas latihan aktivitas kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk cara kerja, di mana tangan robot ini diberikan pelatihan untuk ekstremitas atas, yang kemudian akan dievaluasi dari efek pelatihan yang telah diberikan. Cara kerja dari tangan robot ini yaitu subjek stroke duduk di depan meja dengan nyaman untuk melakukan latihan. Ketika pemasangan modul tangan robotik dengan subjek menggunakan tali velcro untuk menahan tangan dengan aman di tempatnya dan memasang jari individu pada rakitan jari. Rata-rata memerlukan waktu 30 detik untuk mengenakan kerangka luar. Kemudian untuk elektroda EMG dipasang di permukaan yang digunakan untuk mengumpulkan sinyal EMG dari permukaan extensor digitorum dan juga abduktor pollicis brevis. Strategi untuk mengontrol EMG digunakan dalam pelatihan adalah mode pelatihan yang dipicu dengan EMG dengan ambang batasnya adalah 20% dari sinyal EMG maksimum voluntary contraction atau MVC. Yang digunakan untuk memicu gerakan membuka dan juga menutup tangan. Ketika dalam mode pemicu penutupan tangan, ia akan menunggu hingga sinyal dari otot APB melebihi 20% dari nilai MVC-nya. Dan ketika sedang dalam keadaan pembukaan tangan, ia akan menunggu ED melebihi 20% dari nilai MVC-nya. Kemudian untuk pelatihan tugas fungsi tangan, dalam proses evaluasinya diwajibkan untuk mengikuti 20 sesi latihan dengan intensitas latihan sekitar 3 hingga 5 sesi per minggu dengan ukuran hasil klinis dinilai sebelum dan sesudah 20 sesi. Dalam sesi pelatihan, subjek harus menyelesaikan 2 set tugas pelatihan yang dibantu oleh pelatihan robot tangan exoskeleton. Tugas yang pertama yaitu mengharuskan subjek memindahkan sebuah benda di mana benda ini adalah berupa busa yang dipindahkan melintasi meja secara horizontal sejauh 50 cm. Untuk tugas yang kedua, mengharuskan subjek untuk memindahkan busa secara vertikal di atas meja sejauh 20 cm. Dalam prosesnya, dalam setiap 10 menit, subjek akan mengulangi tugas yang sama dengan membuka dan juga menutup tangan. Terdapat beberapa kriteria inklusi dari penelitian yang dilakukan, yaitu subjek setidaknya berada pada 6 bulan setelah onset dari lesi otak tunggal dan unilateral akibat stroke. Yang kedua, sambungan MCP dan juga PIP dapat diperpanjang hingga 180 derajat secara pasif. Kemudian untuk kelenturan selama ekstensi pada sendi jari dan juga sendi pergelangan tangan lebih rendah dari 3 yang diukur dengan skala Ashworth yang dimodifikasi atau MAS. Yang selanjutnya, terdapat sinyal EMG yang terdeteksi secara voluntary dari APB dan juga ED di sisi perihal subjek. Yang kelima, subjek juga memiliki kognisi yang cukup untuk mengikuti petunjuk percobaan. Dalam setiap sesi, satu modul diperlukan untuk melakukan MVC pada otot-otot APB, ED, flexor digitorum, biceps brachii, dan juga triceps brachii sebanyak 2 kali. Ekstremitas atas paretik ditempatkan di atas meja dengan sendi siku diperpanjang 130 derajat dan pergelangan tangan di posisi tengah. Posisi jari dipegang oleh operator eksperimental dengan sambungan MCP di 150 derajat saat melakukan MVC. Kemudian saat dilakukan MVC pada PIC dan juga TRI, ekstremitas dipegang operator dengan bahu abduksi pada 70 derajat dan siku yang ditekuk pada 90 derajat.
dan MVC dipertahankan selama 5 detik, yang kemudian istirahat selama 2 menit. Untuk evaluasi efek pelatihan, dilakukan penilaian secara klinis untuk sebelum dan sesudah pelatihan. Penilaian digunakan Fuji-Meyer dengan skor penuh 66 untuk penilaian ekstremitas atas dan diturunkan lebih lanjut menjadi subskala bahu beresiko atau menjadi 42/66, pergelangan tangan per tangan 24/66, kemudian menggunakan Action Research Arm Test atau ARAT yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi ekstremitas atas dengan tugas untuk memegang dan juga melepaskan benda dengan berbagai bentuk, ukuran, dan juga bobot. MAS digunakan untuk mengukur kelenturan, di mana tonus atau kelenturan otot hanya ditangkap pada kelenturan subjek yang telah direkrut dengan nilai MAS yang disajikan untuk flexor. Kemudian, Wolf Motor Function Test atau WMFT memberikan informasi mengenai kecepatan gerak dan juga kemampuan fungsional anggota gerak atas ketika melakukan kegiatan sehari-hari. Terdapat 2 parameter EMG yang digunakan untuk pemantauan lintas sesi, yaitu yang pertama tingkat aktivasi EMG masing-masing otot, dan yang kedua indeks psikokontraksi CL antara otot pasangan. Kedua parameter ini digunakan untuk pemantauan kuantitatif aktivasi otot dan perubahan pola koordinasi. Kemudian untuk statistiknya dilakukan uji normalitas pada kedua penilaian klinis data EMG dengan metode Lileters dan juga menghasilkan taraf signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sampel EMG memiliki distribusi yang normal. Sehingga untuk uji Wilcoxon dilakukan berdasarkan penilaian klinis dengan perbandingan pasangan data sebelum dan sesudah pelatihan dengan modul yang sama. Kemudian dilakukan analisis menggunakan one-way ANOVA dengan tindakan berulang yang digunakan untuk evaluasi efek pelatihan pada EMG dengan tingkat indeks kokontraksi otot di berbagai sesi selama pelatihan. Tingkat EMG pada keseluruhan, yaitu totalnya ada 20 sesi, dalam evaluasi tangan kosong dan juga tangan robot pelatihan yang dianalisis dengan uji T berpasangan. Sehingga untuk uji statistik menghasilkan tingkat signifikansi statistik yang ditetapkan pada 0,05. Bahasan selanjutnya yaitu analisis. Yang pertama adalah mengenai penilaian secara klinis. Terdapat peningkatan yang ditemukan pada bahu atau siku Fuji-Meyer yaitu berukuran 0,078, kemudian pergelangan tangan per tangan 0,0156, ERAT yaitu kurang dari 0,001 dan juga WMFT 0,0156. Pada WMFT juga ditemukan bahwa ketika melakukan tugas evaluasi pada ekstremitas atas telah berkurang secara signifikan setelah dilakukan pelatihan. Sebelum dilakukan penelatihan, 6 subjek tidak bisa mengambil kelereng dengan jari-jarinya. Namun ketika selesai pelatihan, semua subjek dapat mengambil kelereng dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk. Ada juga yang menggunakannya dengan menggunakan ibu jari dan juga menggunakan jari tengah. Berikut merupakan gambar dari nilai klinis sebelum dan sesudah pelatihan. Kemudian yang kedua ada parameter EMG lintas sesi, di mana terdapat penurunan yang signifikan seperti yang ditunjukkan oleh gambar A pada tingkat EMG yang ditemukan pada ED dan juga FD untuk evaluasi horizontal. Kemudian untuk gambar B menunjukkan variasi signifikasi statistik dalam indeks kokontraksi dari pasangan otot selama evaluasi di seluruh pelatihan. Sementara itu untuk gambar berikutnya, gambar di bawah ini menunjukkan perbandingan tingkat EMG keseluruhan otot selama evaluasi tangan kosong dan juga dengan bantuan tangan robot. Kemudian untuk efek pelatihan dengan penilaian klinis. Hasil penilaian klinis menunjukkan bahwa pelatihan dengan bantuan tangan robot yang digerakkan oleh EMG meningkatkan voluntari dari fungsi motorik pada ekstremitas atas yang terkena. Fuji-Meyer yang meningkatkan
yang meningkat, menyarankan untuk dilakukan pelatihan guna meningkatkan kontrol motorik volunteer pada sendi terkait, terutama pada stabilitas sendi dan jangkauan gerakan bahu dan juga siku, serta pada koordinasi jari selama menggenggam. Penilaian ARAT untuk evaluasi fungsi motorik tangan dan juga seluruh lengan. Kemudian untuk peningkatan nilai di WMFT menyarankan untuk perbaikan pada seluruh ekstremitas atas. Kemudian untuk efek pelatihan dengan pemantauan EMG lintas sesi. Yang pertama adalah evaluasi dengan tangan kosong, di mana aktivasi otot individu dan pola koordinasi di antara otot-otot yang menembak dapat dipantau oleh EMG. Untuk hasil evaluasi tangan kosong memungkinkan perubahan signifikan pada level EMG, EMGD, FD, BIC, dan juga TRI. Koordinasi otot dalam ekstremitas atas juga dapat ditingkatkan selama pelatihan oleh penurunan nilai CL dari pasangan otot. Hal ini dilakukan selama evaluasi horizontal dengan tangan kosong. Penurunan nilai CL pasangan otot menyebabkan kedua otot dapat berkontraksi lebih mandiri untuk memungkinkan pola sinergis yang lebih banyak. Pengurangan CL dalam pasangan otot lintas sendi menyebabkan pengurangan gerakan kompensasi dari kokontras pada sendi proksimal saat membuka dan juga menutup tangan. Yang kedua adalah pelatihan bantuan tangan robot. Pada desain tangan robot di bilik APB dan juga ED untuk mengontrol buka tutup tangan robot dengan sedikit kontaminasi dari EMG spastik. Dapat dipahami bahwa tidak semua objek stroke dapat mengangkat ekstremitas atas paresis untuk melakukan tugas pelatihan seperti memakai robot. Oleh karena itu, subjek pelatihan diizinkan untuk menggunakan lengan yang tidak terpengaruh untuk memberikan dukungan minimum. Peningkatan level EMG otot jari setelah pemakaian karena subjek perlu mengerahkan upaya otot jari untuk mendapatkan gerakan bantu dari tangan robot. Sehingga pelatihan ekstremitas atas yang digabungkan dengan tangan robot yang digerakkan oleh EMG dapat mendorong subjek untuk menghasilkan lebih banyak upaya otot volunteer dalam gerakan jari selama latihan. Untuk bahasan yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana berdasarkan analisis EMG menunjukkan bahwa pelatihan seluruh ekstremitas atas yang digabungkan dengan tangan robot digerakkan oleh EMG dapat meningkatkan koordinasi otot antara pasangan otot jari antagonis yaitu flexor digitorum dan juga extensor digitorum. Dengan demikian, sistem robot ini dapat digunakan untuk membantu pasien pasca stroke dalam mempraktekkan tugas fungsional membuka dan juga menutup tangan, di mana perangkat robotik ini mendorong pasien stroke untuk menggunakan otot tangan mereka yang rusak untuk mengganti modul tangan robotik. Untuk mengontrol modul tangan robotik. Berikut adalah ketiga jurnal dari tong kayu yang digunakan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih.